dari amputasi itu sendiri. Nah, amputasi diartikan sebagai tindakan memisahkan bagian tubuh sebagian seperti kaki, tangan, ataupun seluruh bagian ekstremitas. Amputasi dilakukan ketika ekstremitas sudah tidak dapat diperbaiki dengan menggunakan teknik lain, atau terdapatnya kondisi yang dapat membahayakan keselamatan tubuh atau merusak organ tubuh yang lain sehingga menimbulkan komplikasi seperti infeksi, perdarahan, ataupun pertumbuhan stam yang abnormal. Nah, adapun indikasi dari amputasi itu sendiri adalah sebagai yang pertama itu sebagai life saving, menyelamatkan jiwa, di mana contohnya terdapat trauma yang disertai keadaan yang mengancam jiwa. Lalu ada juga life saving, yaitu sebagai memanfaatkan kembali kegagalan fungsi ekstremitas secara maksimal. Lalu ada pula manajemen dari rehabilitasi amputasi. Nah, aspek paling penting dalam manajemen rehabilitasi itu adalah anatomi alat gerak yang tersisa dan bagian alat gerak yang tersisa setelah amputasi. Pertimbangan tersebut meliputi struktur skeletal yang tersisa atau jaringan penutup seperti kulit, otot, jaringan subkutan, rentang luas gerak sendi, kekuatan alat gerak, serta bagaimana struktur anatomi tersebut berhubungan dengan fungsi residual dari alat gerak. Nah, pada amputasi, alat gerak bawah, puntung, dan prostetiknya harus dapat mengambil alih fungsi berjalan dari alat gerak yang diamputasi sehingga pasien dapat kembali ke fungsi semula. Lalu adapun tujuan dari manajemen rehabilitasi pasca amputasi itu ada sebagai satu penyembuhan luka bekas operasi, di mana di sini memastikan terjadinya penyembuhan luka yang cepat dengan jaringan parut yang adhesi kulit ke tulang yang minimal. Metodenya dapat berupa penggunaan soft dressing pada luka di atas drain dan membiarkan insisi menyembuh serta penggunaan elastic band di atas dressing. Lalu ada juga mengontrol nyeri dan ada juga mencegah dan mengatasi komplikasi pasca amputasi, mempertahankan kekuatan seluruh tubuh dan meningkatkan kekuatan otot. Lalu ada pula program rehabilitasi medik. Nah, yang pertama itu ada latihan alat gerak bawah di sisi yang diamputasi, seperti ada foot and leg exercise. Jadi alat gerak yang tersisa dilatih untuk berfungsi sebagai bagian yang dominan. Nah, latihan ini harus mencakup latihan kekuatan dan koordinasi otot-otot kaki, lutut, dan panggul. Nah, untuk mengontrol keseimbangan, weight bearing, akselerasi, dan ground clearance selama swing pace, kaki harus mampu melakukan kontrol saat plantar fleksi, dorsifleksi, eversi, dan inversi. Nah, seluruh pergerakan kaki dan alat gerak bawah harus diuji dan dilatih secara individual dan jika intak harus dipusatkan pada aktivitas berdiri secepat mungkin sehingga otot-otot kaki dapat bekerja secara fungsional. Nah, latihan harus mempersiapkan alat gerak bawah untuk berfungsi sehingga dapat terlibat dalam transfer. Nah, latihan dimulai pada hari pertama pasca operasi dan secara bertahap ditingkatkan dengan menambahkan tahapan secara manual atau meningkatkan tahanan spiring. Lalu yang kedua ada knee and hip exercise, di mana latihan ini dimulai dari tingkat yang sederhana, kemudian ditingkatkan secara progresif sesuai kebutuhan. Lalu setiap tahapnya itu dihitung sebanyak hitungan lambat 5 kali dan dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Nah, lalu ada latihan mobilitas batang tubuh seperti ekstensi batang tubuh, fleksi batang tubuh ke samping, serta rotasi batang tubuh. Lalu ada mempertahankan mobilitas sendi secara keseluruhan. Nah, latihan menggerakkan sendi bahu pada seluruh arah dan rentang luas gerakan akan mempertahankan mobilitasnya. Pergerakan batang tubuh pada posisi berbaring dan duduk akan memperbaiki mobilitas batang tubuh yang penting untuk fungsi alat gerak bawah yang baik. Lalu ada juga melatih berjalan. Nah, di mana pasien dengan amputasi kaki unilateral biasanya dapat mulai berjalan sebelum prostetik. Di-fit dengan menyimbangkan satu kaki dengan penyokong lengan bawah atau underarm. Pasien dengan amputasi bilateral dilatih untuk melakukan transfer dengan kursi roda. Nah, jadi saat luka sembuh, pasien mempunyai puntung yang cukup kuat disokong oleh compression shock atau bandage.
dan latihan berjalan pun dapat dilakukan pada parallel bars. Nah, tergantung stabilitasnya, pasien kemudian dapat meningkatkan latihannya dengan mempergunakan alat bantu seperti frame ataupun crutches. Lalu bentuk mobilitas ini bermanfaat untuk pasien agar dapat bergerak di sekitar rumah karena lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan prostetik. Selain itu pula, seluruh ruangan dapat dicapai bila pasien menggunakan kursi rodanya. Lalu ada latihan alat gerak atas, latihan puntung, memperbaiki keseimbangan dan transfer, mengembalikan kemandirian fungsional, edukasi prostetik, fitting dan perawatannya. Lalu ada juga dukungan untuk adaptasi terhadap perubahan yang terjadi karena amputasi. Nah, deconditioning pada pasien dan alat gerak yang masih ada harusnya dihindari. Kondisi deconditioning ini mencakup komponen fisik, mental, emosional, sosial, ekonomis, dan vokasional yang seluruhnya harus diatasi.